guys, Assalamualaikum. Listen to my YouTube channel. Let's get the best information. Oke, kali ini aku akan menjelaskan bagaimana cara mengirim naskah ke penerbit. Etikanya bagaimana? Karena guru aku dulu tuh selalu bilang kalau etika adalah ilmu tertinggi, akhlak adalah ilmu tertinggi. Guru aku selalu mewanti-wanti hal itu. Gimana sih cara yang benar mengirim naskah ke penerbit? Etikanya bagaimana? Simak terus ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan sebelum mengirim naskah adalah perbanyak searching di Google mengenai alamat penerbit, email penerbit, dan kriteria naskah yang diinginkan penerbit. Kenapa kita harus searching terlebih dahulu mengenai apa yang diinginkan penerbit? Emailnya apa, alamatnya apa? Kenapa nggak tanya langsung aja di Instagram? Kalau kita langsung bertanya ke Instagram penerbit, mungkin saja penerbit itu bakalan mengira kalau kita itu malas. Kenapa mereka itu mungkin saja bisa mengira kita itu malas? Karena bayangkan aja ya, mereka itu sudah memberikan informasi yang banyak di internet. Mereka sudah memposting apa yang mereka inginkan, naskah bagaimana yang mereka pilih di internet, dan rulesnya bagaimana. Sudah mereka cantumkan semuanya. Jadi semuanya itu sudah ada di Google. Kalian tinggal searching aja atau ketik aja kirim naskah di penerbit A, kirim naskah di penerbit B, kirim naskah di penerbit C. Sudah ada semuanya di Google. Kalian tenang aja. Alasan kedua, kenapa kalian gak aku sarankan tanya langsung ke Instagram penerbit? Kenapa? Karena mereka itu adalah orang sibuk, guys. Lagian mereka tuh juga sudah memberikan informasi yang sangat-sangat lengkap di website resmi mereka. Kadang-kadang mereka juga sudah memposting bagaimana cara mengirim naskah ke mereka. Jadi aku sarankan kalian langsung searching sendiri di Google. Sudah banyak banget. Jadi kalian gak perlu tanya lagi. Nggak perlu, guys. Sudah jelas banget penerbit memberikan informasinya di website resmi mereka. Etika yang kedua, sebelum kalian mengirim naskah, kalian harus memperhatikan kelengkapan persyaratan. Nah, kelengkapan apa aja sih yang dibutuhkan oleh penerbit? Dan kalian lagi-lagi harus searching di website penerbit karena masing-masing penerbit itu beda-beda. Tapi biasanya yang diinginkan oleh penerbit itu ada 4. Yang pertama naskah itu sendiri, yang kedua itu sinopsis, yang ketiga adalah biodata, yang keempat itu keunggulan dan kekurangan dari naskah kita. Dan bisa juga kalian sertakan proposal, misalnya target pembaca, target pembeli, terus strategi kalian bagaimana cara kalian mempromosikan karya kalian. Itu biasanya ada penerbit yang minta proposal seperti itu. Nah, tadi kan aku sudah menjelaskan tentang 2 etika. Yang pertama adalah jangan banyak tanya. Yang kedua adalah kelengkapan berkas-berkas yang kalian kirim. Dan yang ketiga adalah sopan santun. Nah, sopan santun yang bagaimana? Gitu. Saat kalian mengirim, itu kan ada body email. Itu jangan dibiarkan kosong. Mungkin bisa kalian isi dengan sapaan, Dear penerbit A gitu. Perkenalkan, nama saya bla 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 bla, gini. Saya mengirimkan naskah yang berjudul ini, mohon untuk di gini gitu. Jadi kalian jangan kosongan di body email. Kalian setidaknya memperkenalkan diri atau menyapa atau ingin mendapatkan kritikan atau saran gitu, atau ingin mendapatkan konfirmasi. Biasanya aku pribadi setelah menyapa, aku menyampaikan pesan kepada penerbit untuk dikonfirmasi atas ditolak atau diterimanya naskah aku. Yang keempat, ini adalah etika ketika kalian ditolak oleh penerbit. Kalau kalian ditolak oleh penerbit, jangan langsung nangis, jangan langsung koar-koar ke seluruh dunia kalau kalian tuh teraniaya gitu. Jangan, guys, kalian hadapi dengan legowo, lapang dada. Kalian bisa menjawab email tersebut dengan terima kasih sebelumnya bla 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 bla, tapi kalian ungkapkan dengan bahasa yang sopan. Nah, etika yang kelima adalah etika ketika
kalian diterima oleh penerbit. Bagaimana? Nah, penulis pemula harus tahu bahwasannya menerbitkan buku itu nggak gampang guys. Jadi dalam sebuah penerbit mayor biasanya itu ada yang namanya antrian redaksi. Naskah kita itu bakalan menunggu antrian cetak. Jadi naskahnya orang lain dulu dicetak. Oh, waktunya giliran kita barulah diolah. Ya di editing, di layouting, terus diteliti lagi apakah ada yang salah. Dan tentunya proses itu membutuhkan waktu yang sangat lama karena editing di penerbit mayor itu benar-benar terpercaya ya guys. Mulai dari pedoman umum, ejaan bahasa Indonesianya juga sudah benar, titik komanya, dialog tag, terus elipsis, terus apalagi banyak dah pokoknya ya. Itu pokoknya kalau sudah benar semuanya barulah bisa dicetak. Nah, dalam masa penantian itu aku sarankan jangan terlalu banyak tanya. Misalnya hari ini tanya, "Kak, kapan terbit naskah aku?" Besoknya lagi tanya lagi, "Kak, kapan terbit?" Minggu depan tanya lagi, "Kak, kapan terbit?" Saran aku kalau kalian mau tanya tentang kelanjutan naskah kalian, nasib naskah kalian mungkin bisa ditanyakan 2 bulan sekali atau maksimal sebulan sekali. Terus kalian juga harus tanya dengan bahasa yang sopan, jangan ngegas ya guys. Nah, setelah diediting sama editor, biasanya kalian bakalan disuruh baca naskah yang sudah jadi. Dan kalau kalian menjumpai ada bagian dari cerita kalian yang paling kalian suka dan dihilangkan oleh editor, kalian bisa berkomunikasi dengan editor tersebut. Tapi dengan catatan, dengan bahasa yang sopan. Kalian bisa menanyakan kenapa bagian itu di-cut. Biasanya penerbit itu akan memiliki alasan yang sangat kuat kenapa bagian itu di-cut dari novel kita. Etika yang keenam, kalian harus membantu penerbit dalam mempromosikan novel kalian. Kalian punya Facebook kan? Kalian punya Instagram bukan? Kalian punya grup WhatsApp juga? Pastinya. Nah, kalau kalian punya semua itu, kalian bisa mempromosikan cerita kalian di semua sosial media yang kalian punya. Biasanya aku sendiri selain mempromosikan cerita aku di semua sosial media aku biasanya juga mempromosikan cerita yang akan terbit di chapter cerita lain. Itulah beberapa etika yang aku rangkum dalam video ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Dan wassalamualaikum.